Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat guru berbagi ilmu. Di video kali ini guru berbagi ilmu kita akan membahas, kita belajar bersama tentang sejarah perlawanan tokoh daerah. Kita mulai daripada provinsi sahabat guru berbagi. Perlawanan rakyat Aceh, ya, ada beberapa tokoh. Ada Sultan Iskandar Muda, ada Tengku Cikditiro, ada Tengku Umar, ada Cunya Din. Tentu perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah berlangsung dari tahun 1858 dan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Terdapat tokoh-tokoh Aceh yang telah memimpin perlawanan dengan gagah dan berani. Sahabat guru berbagi ilmu, mari kita saksikan bersama cerita perlawanan rakyat Aceh. Yang seru banget di video sebelumnya. Pipo, kita cerita lagi yuk tentang perlawanan lainnya. Ayo Lula, aku udah siapin satu cerita nih, yaitu perlawanan rakyat Aceh. Kalian perlu tahu nih, kalau ketegangan antara Aceh sama Belanda sudah terjadi sejak tahun 1858. Apa yang terjadi tuh, Pipo? Saat itu, Belanda melakukan perjanjian dengan Sultan Siak. Dalam perjanjian itu, Siak harus menyerahkan daerah Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan kepada Belanda. Padahal, semua daerah itu adalah milik Aceh sejak dulu. Oh, makanya rakyat Aceh nggak setuju dan akhirnya memberontak ya? Iya Lula, dan serangan pertama dari Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler. Sang jenderal mengirim 3.000 tentara untuk berperang di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Perang ini mengakibatkan masjid terbakar dan sempat berhasil dikuasai Belanda loh. Tapi nggak lama kemudian Jenderal J.H.R. Kohler tewas dalam perang dan Aceh berhasil merebut kembali masjid tersebut. Belanda pun terdesak dan pergi meninggalkan Aceh pada tanggal 29 April 1873. Tapi nggak semudah itu kan Belanda kalah. Tentu saja, walaupun Belanda pergi, bukan berarti mereka nyerah loh. Belanda balik menyerang Aceh dan kali ini dengan 8.000 tentara di bawah pimpinan Jenderal J. van Swieten, mereka berhasil menaklukkan istana Aceh. Tapi meskipun istana sudah direbut, semangat perlawanan rakyat Aceh tetap berkobar karena adanya tokoh-tokoh pejuang. Oh, seperti Tengku Umar, Panglima Polim, Tengku Cikditiro, Cut Nyak Din, dan lainnya kan? Betul Lula. Contohnya, Tengku Cikditiro memimpin perlawanan di Pidi. Sedangkan Tengku Umar dan istrinya, Cut Nyak Din, berjuang di Aceh Barat. Kalau Tengku Ibrahim, kamu tahu nggak, Pipo? Tahu dong, beliau kan juga pejuang Aceh. Jadi, pada tahun 1879, Belanda menyerbu Aceh dari berbagai penjuru untuk menguasai seluruh Aceh. Tapi tetap aja, Bol, daerah hutan dan pegunungan masih dikuasai oleh rakyat. Nah, disinilah peran Tengku Ibrahim, yaitu memimpin perang gerilya. Tapi sayang banget, saat menyerang salah satu pos Belanda, beliau gugur. Sayang banget ya. Tapi Pipo, kegigihan rakyat Aceh akhirnya bikin Belanda kewalahan loh. Iya Lula, sampai-sampai mereka menjalankan siasat sel-sel konsentrasi. Dia
biar mereka bisa menghemat tenaga dan biaya perang. Oh, jadi tentara Belanda cuma menjaga benteng aja. Iya, tapi ternyata siasat ini nggak berhasil. Ternyata perjuangan rakyat Aceh nggak berhenti loh. Dan salah satu pejuangnya juga cerdas. Pasti Teku Umar. Benar. Kamu tahu ceritanya, Lula? Tahu dong, waktu Teku Umar pura-pura nyerah sama Belanda, ia masuk dinas ketentaraan Belanda dan diangkat jadi Panglima Legiun Aceh. Saat itu, Teku Umar diberi gelar Teku Johan Pahlawan. Selama menjadi Panglima, ia memimpin 250 orang prajurit. Ia juga sering minta tambahan senjata dari Belanda. Sebenarnya, ini cuma taktik Teku Umar agar ia punya pasukan dengan persenjataan yang lengkap untuk balik menyerang Belanda. Wah, tentu saja. Hal ini benar-benar bikin Belanda pusing banget. Benar, Lula. Tapi Belanda nggak pernah kehabisan akal. Akhirnya, Belanda mengirim Dr. Snooker Ronje untuk mempelajari kehidupan rakyat Aceh. Siapa itu, Pipo? Beliau adalah seorang ahli mengenai Islam. Ia pura-pura menjadi seorang muslim yang taat dan berhasil bergaul dengan masyarakat. Terus, lama-kelamaan, Dr. Snooker Ronje tahu deh kalau sebenarnya Sultan Aceh tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari pemimpin di bawahnya. Dan peran para ulama ternyata sangat besar dalam kehidupan Aceh. Lalu, apa yang dilakukan Belanda habis itu? Akhirnya, Belanda mengangkat Jenderal Johannes Benedictus van Hout sebagai gubernur militer. Ia membentuk pasukan gerak cepat dan dilatih sebagai pasukan anti-gerilya yang disebut Marzose. Jadi, pasukan ini menyerang markas rakyat Aceh yang terletak di hutan dan pegunungan secara terus-menerus. Aduh, gantian dong rakyat Aceh yang kewalahan. Iya, Lula. Akhirnya, pada tahun 1899, Teku Umar gugur saat bertempur di Meulaboh. Perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cut Nyak-Dien. Tapi, nggak lama kemudian, pada tahun 1904, Van Hoyt mengeluarkan plakat pendek yang harus ditandatangani oleh kepala-kepala daerah di Aceh sebagai tanda bahwa Aceh tunduk kepada Belanda. Akhirnya, Belanda pun berhasil menguasai seluruh Aceh. Meskipun rakyat masih terus berjuang hingga tahun 1937. Iya, Lula. Begitulah akhir cerita dari perlawanan rakyat Aceh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.